Pemirsa kesenian dan budaya Bali termasuk tari Bali selalu menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Pulau Seribu Pura ini. Namun dari sekian banyak tari Bali, ada salah satu tari sakral yang menjadi cikal bakal dari tari-tari di Bali. Tari yang dimaksud adalah tari Gambuh yang eksistensinya masih terjaga sampai saat ini di sejumlah daerah di Bali, salah satunya Desa Batuan, Gianyar. Bali adalah sebuah pulau di Indonesia yang kental dengan adat, budaya, dan tradisinya. Selain itu, Bali juga memiliki keunikan yang tidak bisa dijumpai di belahan dunia manapun. Tari Bali misalnya, yang otentik dengan gerakan yang lincah dan bersifat dinamis. Bahkan tidak sembarang orang yang bisa menarikan tari Bali dengan sempurna. Di antara sekian banyak tari Bali, terdapat sebuah tari sakral yang berasal dari zaman Keraton Bali yang eksistensinya masih terjaga hingga saat ini. Tari yang dimaksud adalah tari Gambuh. Tari Gambuh telah mengalami perkembangan di sejumlah daerah di Bali, termasuk di Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Gianyar. Seorang seniman di Desa Batuan, Imade Jimat, menerangkan bahwa memang terdapat perbedaan tari Gambuh di masa lalu dengan yang saat ini. Ia menjelaskan bahwa tari Gambuh saat ini lebih kompleks karena menampilkan semua unsur seni pertunjukan. Di dalamnya, tari dan musik tentunya menjadi unsur yang paling dominan selain seni suara dan seni sastra. Gambuh biasanya dipentaskan dalam upacara-upacara keagamaan bagi umat Hindu di Bali seperti Dewa Yadnya, Manusa Yadnya, upacara Pitra Yadnya seperti ngaben dan lain sebagainya. Imade Jimat menjelaskan lebih lanjut bahwa tari Gambuh di Desa Batuan masih mempertahankan gaya atau pakem-pakem tari yang telah ada. Terlebih lagi, Gambuh merupakan seni sakral di Desa Batuan. Kedepan diharapkan agar pelestarian tari Gambuh tidak hanya dilakukan di Desa Batuan, tetapi juga di daerah-daerah lainnya di Bali. Perkembangannya sekarang dari dulu itu berbeda sedikit. Perbedaannya itu keadaan Gambuhnya dulu itu simpel sekali. Sekarang berbedanya, sekarang terlalu giat itu, giat karena di Batuan itu tidak hilang dari gaya Gambuhnya itu, karena Gambuh itu merupakan seni sakral di Batuan. Sementara itu, seniman lainnya di Desa Batuan, Niwayan Sekaryani, mengatakan secara umum sejarah tari Gambuh di Desa Batuan berasal dari perjalanan kerajaan Hindu di Jawa. Tari Gambuh merupakan seni drama tari percintaan, yakni bagaimana seorang pria dan wanita saling mencintai satu sama lain secara tulus ikhlas, atau dalam ceritanya mengambil lakon yang bersumber pada cerita Panji. Seiring berjalannya waktu, tari Gambuh berkembang pesat di Bali dan bahkan menjadi pertunjukan favorit bagi kerajaan-kerajaan yang ada di Bali pada saat itu. Tarian ini disukai karena berbentuk teater total. Di dalamnya terdapat jalinan unsur seni suara, seni drama dan tari, seni rupa, seni sastra, dan lainnya. Niwayan Sekaryani mengatakan lebih lanjut, secara umum, tari pegambuhan di dalam lontar Dharma Pegambuhan merupakan ritual atau persembahan, yakni wujud rasa bakti kepada Ida Sang Yang Widiwasa
dan juga kepada leluhur. Niwayan Sekaryani kemudian mengatakan, setelah sampai di Desa Batuan, tari Gambuh tersebut kemudian berkembang di kalangan keluarga Puri, atau dalam arti kata lain, tari Gambuh tersebut hanya dipentaskan di keluarga-keluarga kerajaan. Namun seiring perkembangan zaman, tari Gambuh tersebut tidak hanya dipersembahkan untuk keluarga kerajaan, tapi bisa juga disaksikan oleh masyarakat umum, khususnya di Desa Batuan. Dulunya persembahan drama tari Pegambuh hanya di keluarga raja aja. Sekarang sudah memasyarakat, terjadi perubahan zaman, perubahan kerajaan dari kerajaan jadi republik atau kepresidenan. Jadi berkembanglah drama tari Gambuh itu sampai dikenal oleh masyarakat di Batuan. Kalau dulu di Puri Batuan Agung, yang gurunya itu diceritakan sama anak Agung Gede Rake. Dulu berkembangnya di keluarga raja-raja. Sekarang dengan perubahan zaman sudah boleh memasyarakat di publik. Jadi semua masyarakat boleh belajar dan harus tahu bahwa itu sejarah. Bagaimana Hindu datang di Bali, kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia berkembangnya dulu di zaman era Majapahit sampai ke Bali, khususnya di Desa Batuan. Niwayan Sekaryani kemudian menjelaskan perbedaan antara tari Gambuh dengan tari-tari Bali lainnya. Ia menyebutkan dari segi gamelan yang mengiringi sudah berbeda. Tari Gambuh menggunakan perangkat gamelan seperti seruling bambu berukuran panjang, kendang, cengceng, kajar, kempur, gumanak, gentorag, dan rebab. Kemudian tari Gambuh merupakan ibunya dari segala tari yang kaya akan gerak tari. Selain itu, dalam pementasannya, penari Gambuh menggunakan monolog atau memakai vokal antara penari satu dengan penari-penari yang lainnya. Perbedaan lainnya juga terlihat dari kostum penari itu sendiri, yang memang sangat berbeda dengan kostum-kostum penari tari Bali lainnya. Pertunjukan tari Gambuh juga diiringi dengan nyanyian-nyanyian atau tembang. Dari segi kostum sudah pasti beda. Dari gerak tari juga maksudnya itu koreografinya beda. Kemudian penari lainnya di dalam pelegongan atau kebiaran dia tidak monolog atau memakai penari tidak langsung dia berdialog atau nembang. Itu perbedaannya. Dari segi gerak, kalau di drama tari Pegambuhan, di samping penari itu dia harus menguasai gerak tari itu. Ini penjiwaannya. Bagaimana mengekspresikan tari itu, dialog itu, pendramaan itu supaya nyampai kepada penonton atau yang menyaksikan tari itu. Juga di dalam tari yang lain, di dalam kekebiaran, pelegongan, memakai juga menggunakan ekspresi bagaimana supaya gerak itu nyampe kepada penonton. Sebagai seniman, Wayan Sekaryani berharap kepada generasi muda Bali, khususnya di Desa Batuan, agar turut berpartisipasi dalam pelestarian tari Gambuh dengan cara ikut belajar tari Gambuh, karena tari sakral ini merupakan akar dari munculnya tari-tari yang lain. Jadi istilahnya, jika akarnya sudah kuat, maka cabang atau ranting-rantingnya, dalam hal ini tari-tari Bali lainnya, juga akan ikut kuat. Agung Santika dan Cynthia, Bali TV.